Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Gania. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sudah setia nonton channel Indah Gania, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Indah Gania supaya semakin hari semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kalian di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kebahagiaan. Amin ya. Oke, seperti biasa di sini aku akan bacakan untuk umum, tidak terpaku dengan genre maupun zodiak. Energinya bisa terbolak-balik, misalkan gak resonate, boleh kamu skip di sini ya, atau boleh kamu dengerin sampai habis. Ambil aja pesan-pesan positifnya supaya kamu bisa lebih semangat, lebih optimis. Dan di sini aku tidak menekankan kalian untuk mempercayai 100% karena segala ketentuan sudah ada di tangan Tuhan. Oke, langsung aja kita baca dari tebaran kartunya di sini. Di sini aku ambil 7 kartu. Yang salah satu kartunya adalah kartu utama. Bagaimana sih kabar seseorang yang mungkin kemarin meninggalkan kamu gitu ya, atau di sini mungkin berkhianat juga bisa. Di sini aku membagi 2 bagian ya. Mungkin yang sebelah kiri kamu atau mungkin yang sebelah kanan kamu. Ini energinya bisa terbolak-balik. Oke. Kartu utamanya di sini adalah roda kehidupan. Oke ya. Langsung ya kita tarik energinya. Di sini kalau dilihat dari energi sebelah kiri dulu ya. Dia mungkin dulunya tidak menemukan sebuah keseimbangan ketika berhubungan sama kamu gitu ya. Di sini awal mulanya ya dia mungkin ketika menjalin hubungan dengan seseorang kepengen ada rasa aman, ada rasa nyaman gitu ya. Tapi itu semua tidak didapat dari kamu. Bagi dia seperti itu ya. Padahal di sini mungkin kamu dulunya juga berjuang ya untuk bagaimana dia bisa menerima kamu. Ada perjuangan di sini ya, tapi dia mungkin tidak bisa melihat kebaikan kamu, ketulusan kamu di sini. Di sini ada sebuah pandangan dia yang itu mungkin sedikit meremehkan kamu gitu ya. Yang akhirnya dia itu cuma bisa menilai kamu dari sisi materi atau mungkin dari covernya aja gitu ya. Nah, di sini dia mungkin dengan tega akhirnya menjalin kisah dengan orang baru. Dia menjalin hubungan baru gitu ya. Ada pertemuan baru di sini dengan sosok baru. Dan akhirnya membuat orang yang di sebelah kiri ini atau mungkin pasangan kamu dengan sengaja bahkan diam-diam meninggalkan kamu. Mendadak di sini dia berubah gitu ya. Dan di sini bagi kamu yang sebelah kanan ya. Saat itu juga mungkin kamu sedang ada masalah dalam keuangan. Tapi di sini kamu mungkin saat itu juga itu adalah sebagian dari ujian kamu untuk tahap yang lebih tinggi lagi. Dan dia tidak bisa melihat sinyal-sinyal atau tanda-tanda dari kebaikan kamu tentang sebuah perubahan kamu gitu ya. Karena dia di sini takut untuk menanggung sebuah beban hidupnya kamu. Mungkin akhirnya di sini kamu banyak sekali tanggungan juga bisa gitu ya, mungkin atau di sini kamu lagi nganggur juga bisa. Dan saat itu juga dia kayak merasa terjebak dengan hubungan bersama kamu gitu, ketika menjalin hubungan gitu ya. Dan saat itu juga mungkin sebagian dari teman-temannya kayak memberikan sebuah statement gitu ya, atau di sini mengarahnya ke hal yang tidak baik. Kayak ngasih doktrin, bahkan sampai mengarahnya ke taruhan gitu ya. Apa bisa gitu sama dia. Dia kan mungkin nggak punya apa-apa gitu ya. Orang nggak punya di sini. Orangnya juga mungkin ya banyak tanggungan. Apa di sini kamu akan hidup bahagia gitu. Mendingan di sini cari yang lain deh gitu. Dan di sini semua doktrin dari teman-temannya itu membuat dia semakin yakin untuk meninggalkan kamu gitu. Padahal di sini semakin ditinggalkan, bahkan ketika dia mundur mendadak di sini entah semesta itu nggak ngasih kode, nggak ngasih sinyal gitu ya, yang dimana mendadak di sini perubahan kamu semakin nyata. Ternyata di sini sebagian dari ujian hidupnya kamu awal dari kesuksesan kamu. Seolah di sini matahari itu kayak semakin menyinari hidupnya kamu ya ketika dia pergi. Banyak sekali keberuntungan itu berpihak sama kamu. Kamu semakin positif. Kamu di sini semakin berkembang, semakin mendapat peluang tentang
pekerjaan gitu ya, untuk berkarir, berkembang di sini. Dan ini adalah sebuah awal barunya kamu, di mana perubahan besarmu ini memang sedang dimulai gitu. Kamu semakin berkelimpahan, kamu semakin bahagia. Kemakmuran di sini seolah ya berpihak sama kamu, menghampiri kamu gitu. Ada fase baru di dalam hidup kamu, kayak roda kehidupan gitu ya. Perubahan ini yang nantinya akan mengguncang batinnya dia. Di sini semesta berpihak sama kamu. Semesta membantu prosesnya kamu untuk mencapai tujuan hidupnya kamu ya, tentang sebuah mimpi besarnya kamu di sini. Jadi ada yang namanya karma baik itu memang sedang berpihak sama kamu ya. Dan dia tidak menyadari tanda-tandanya gitu. Coba di sini aku ambil 5 kartu lagi ya, yang salah satu kartunya adalah kartu utama. Ya, di sini ada The Hermit tapi terbalik ya. Dia nggak nyangka dengan perubahan kamu sekarang. Seolah di sini ya kebaikan kamu, keindahan kamu kemarin itu kayak ditutup gitu. Dia tidak menyadari gitu ya, kalau kamu itu memang orangnya baik gitu. Saat itu juga sedang mungkin yang dipikirkan itu tentang sebuah keindahan duniawi gitu. Dia tidak membaca sinyal dari kebaikan kamu, ketulusan kamu di sini. Dan dia merasa saat ini juga ya, dia kayak orang yang malunya luar biasa sama kamu, karena mungkin sudah menyempelekan kamu juga bisa. Dan di sini ada keinginan dia untuk kembali sama kamu, tapi masih takut karena malunya itu ya. Dia menghindar dari kamu juga bisa ketika mungkin kamu ngasih komunikasi, padahal di sini mungkin kamu sekedar untuk silaturahmi juga bisa. Mendadak di sini dia kayak orang yang nggak tahu tentu arah gitu ya, bingung gitu. Tapi di sini saat ini juga untuk kehilangan kamu dia merasa tidak siap. Bahkan dia saat ini juga merasa kehilangan peluang emas di dalam hidupnya gitu ya. Kartunya di sini jelas banget dia kepengen kembali lagi sama kamu. Di sini ada sebuah karma baiknya kamu itu lagi berpihak sama kamu ya. Bahkan dia menerima sebuah karma. Dia saat ini juga menyesal karena sudah menyia-nyiakan kamu saat itu gitu. Di sini seolah hal-hal yang kemarin itu stagnan di dalam hidup kamu, tentang sebuah keuangan atau pekerjaan gitu ya, mungkin kamu dulunya masih nganggur di sini. Seolah itu kayak terbalik gitu. Dalam hitungan sekejap di sini keberuntungan berpihak semua sama kamu gitu. Jadi benar-benar di sini hal yang pernah dia hancurkan, bahkan dia pernah menghancurkan hatinya kamu, di sini membuat kamu mungkin roboh gitu ya. Tapi di sini setelah dia tinggalkan, bangunannya semakin kokoh, semakin kuat. Karena di sini kamu mau untuk belajar dari sebuah kegagalan di masa lalu ya, untuk sebuah perubahan kamu di masa depan, untuk kebaikan intinya. Dan di sini memang benar, karma baik memang berpihak sama kamu. Segala harapan kamu, segala doa-doa yang mungkin kamu kemarin sedang perjuangkan untuk bagaimana caranya harus terwujud di sini. Akhirnya di sini semesta membantu kamu. Bahkan Tuhan juga akhirnya memberikan sebuah kemudahan untuk kehidupan kamu saat ini juga gitu ya. Dan saat ini dia sadar, dia dapat karma gitu. Bahkan dia sadar tentang kebesaran Tuhan gitu ya. Gak cuma dia aja yang malu, mungkin teman-temannya juga malu gitu ya, yang kemarin berpihak sama dia di sini. Akhirnya di sini dia menyadari kalau dia itu sebenarnya gak boleh untuk meremehkan seseorang gitu ya, meremehkan status derajat seseorang gitu ya. Dia pengen kembali tapi masih malu ya, masih maju mundur. Tapi untuk niat kepengen kembali ada. Tinggal tunggu waktunya aja gitu ya, kapan mau kembali di sini, kamu siap-siap gitu. Pasang amunisi gitu ya. Oke. Di sini aku ambil dari vektornya ya. Di sini aku akan ambil beberapa vektor supaya readingan kali ini semakin jelas. Ya. Di sini ada sebuah keseimbangan. Dia kepengen seimbang lagi sama kamu.
Terus di sini ada komunikasi yang kemarin buruk ya, kepengen dia perbaiki lagi. Terus ada tato, mungkin kamu berdiri dengan sosok yang bertato, atau di sini suka seni, suka gambar ya. Dia lagi kangen berat sama kamu, hayo loh. Terus ada hubungan intim, kalau ini mungkin yang mantan suami atau mantan istri ya, dia kepengen hubungannya seperti dulu lagi, yang mengarah ke hubungan intim yang bergairah gitu ya. Dia mungkin nginget-nginget tentang romansa di masa lalu sama kamu. Terus di sini ada healing, terus ada single parents, mungkin kamu sosok single parents sudah punya anak juga bisa, atau sosok yang sesuai dengan figur family gitu ya. Bijaksana, tanggung jawab, keibuan juga bisa gitu ya. Dan di sini ada independen, sosok yang mandiri, semakin berduit tuh kan. Ada duit di sini semakin mapan ya. Terus di sini kamu semakin bahagia, keluarga kamu semakin bahagia, harmonis gitu ya. Oke, langsung aja kita baca dari tebaran vektornya di sini. Di sini kalau dilihat dari energi vektornya, dulu mungkin dia tidak menerima sebuah keseimbangan ketika berhubungan sama kamu ya, karena sering terjadi konflik gitu. Dia akhirnya mungkin berpaling hati kepada yang lain, tapi ketika ditinggalkan di sini malah kamu semakin seimbang kehidupannya. Dia kepingin memperbaiki komunikasi yang sempat dia putus. Di sini mungkin dia menjeda hubungan juga bisa, meninggalkan kamu gitu ya. Dia kepengen perbaiki lagi, kepengen seperti dulu lagi, dan saat ini juga dia lagi kangen berat sama kamu, lagi kangen-kangennya gitu ya. Bahkan sedang mengingat sebuah kenangan di masa lalu sama kamu tentang sebuah romansa gitu ya. Kepengen itu semua terulang kembali gitu. Dia menyesalnya luar biasa karena pernah menyanyiakan kamu ya. Dia tidak menyadari ternyata kamu di sini sosok yang tulus, sosok yang sebenarnya seorang yang itu adalah pilihan yang tepat gitu ya. Untuk siapapun di sini, dia takut kehilangan kamu. Dan ketika mungkin kamu di sini sudah healing dari luka yang dia berikan sama kamu tentang sebuah kekecewaan gitu ya, kamu sudah sembuh di sini. Kamu di sini semakin bahagia walaupun sendiri ya. Kamu di sini seolah ya dengan keluarga aja di sini kamu sudah cukup merasa bahagia. Kamu semakin mapan, berkelimpahan. Mungkin pekerjaan kamu di sini semakin membaik ya. Mungkin kemarin kamu nggak dapat pekerjaan, sekarang mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dan ini membuat dia semakin terguncang batinnya. Kayak gimana sih ya orang yang sudah mungkin menghakimi gitu ya. Kita seolah dihakimi, tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, bahkan kita juga dihina. Tapi ternyata di sini malah semakin wow gitu. Terguncang banget di sini batinnya ya. Mungkin bisa jadi sampai di sini kamu juga sering memimpikan dia gitu ya. Bahkan di sini kamu juga sampai flashback ketika kamu menjalin hubungan sama orang ini di masa lalu gitu. Mendadak di sini kamu kayak memutar lagu-lagu lama. Mungkin juga kalau masih punya foto juga membuka album foto sama dia gitu ya. Yang ini menandakan dia itu sebenarnya lagi terkoneksi sama kamu. Dia lagi nyesel gitu, lagi memikirkan kamu ya. Makanya sedikit di sini kamu mungkin ke-trigger gitu ya, tapi sedikit, nggak banget gitu ya. Karena kamu sudah healing di sini. Kamu di sini semakin fokus dengan tujuan hidupnya kamu, semakin tertata ya tujuan hidupnya kamu di sini, sedangkan dia tidak. Di sini mungkin dia masih itu-itu aja, stagnan gitu ya. Dan tanpa kamu sadari di sini, mungkin dari pihak dia, dari teman-teman dia, bahkan dia sendiri sedang mengamati perubahan kamu ini ya, dari jarak jauh gitu. Mungkin di sini juga akhirnya kayak orang yang berdiskusi gitu. Gimana ya caranya untuk kembali lagi? Mungkin di sini teman-temannya bilang tunggu momen tepat gitu ya. Mungkin tunggu kamu di sini kayak memberikan sinyal gitu untuk ngasih kode sama dia. Tapi di sini mungkin sebagian dari kamu udah bodo amat gitu ya. Di sini kamu udah terlanjur nyaman dengan apa yang sedang kamu geluti sekarang. Mungkin tentang pekerjaan kamu, karirnya kamu, bisnisnya kamu yang sedang kamu rintis di sini.
kamu udah gak ada waktu untuk memikirkan dia saat ini juga gitu. Di sini kamu cuma fokus untuk masa depan kamu. Kalau di sini punya anak, ya kamu di sini juga fokus untuk masa depan anak kamu juga, untuk kebahagiaan keluarga kamu, orang tua kamu gitu ya. Kamu di sini kepengen sukses di masa depan gitu. Kayak di sini energinya kamu semangat banget gitu ya. Kamu nggak kepengen gagal lagi untuk kedua kalinya. Jadi di sini kamu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mengembangkan ide kreatifnya kamu gitu, untuk berkembang, bertumbuh gitu ya. Dan ini sangat-sangat positif dan membuat dia semakin ingin bergerak menuju ke kamu tanpa kamu sadari di sini ya. Dan tetap di sini kamu harus yakin dengan tujuan hidupnya kamu, fokus dengan apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, tetap semangat, tetap bahagia, tetap mencintai diri kamu sendiri ya, untuk membahagiakan diri kamu sendiri di sini dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu terima hasilnya gitu ya. Tetap kamu syukuri di sini, ikhlaskan tentang hal-hal kenangan buruk di masa lalu, lepaskan aja segala kemelekatan, kesakitan di masa lalu. Coba untuk memaafkan gitu ya. Lebih baik di sini dimaafkan aja gitu ya, supaya kamu lebih lepas, lebih legowo gitu ya, lapang dada gitu. Ya, begitu ya readingan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kamu. Tetap di sini kamu harus rajin untuk berdoa, beribadah, berikhtiar atau berusaha ya. Lakukan juga sedekah supaya di sini kamu semakin lancar ya. Apapun itu yang menjadi target hidupnya kamu di sini, jalannya dipermudah. Dan jangan lupa untuk melakukan afirmasi positif supaya di sini kamu bisa menarik energi positif ke dalam diri kamu. Dan sekali lagi di sini kamu layak untuk bahagia, mendapatkan sebuah kemerdekaan di masa depan. Amin ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu readingan kali ini. Indah Gania mau undur diri dulu. Indah Gania minta maaf kalau masih ada kekurangan dan salah katanya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian masing-masing. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hangat untuk keluarga tercinta kalian di rumah dari Indah Gania ya. Akhir kata Indah Gania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.